Jumpa lagi di AD Vestar. Ini kita kondisikan unit pesanan Om Yoga di Riau, model KTM 2024. Ini mau kita tes drive, tujuannya buat cek settingan karbu ya lor, udah pas atau belum, suspensi juga. Jadi dites, kita tes freestyle itu buat ngetes udah enak atau belum ya lor ya. Walaupun kita akui belum maksimal, belum maksimalnya ya sering tak bilang, kita kan belum tahu konsumsi BBM. Ya udah kita prediksi untuk setelannya, nggak terlalu boros, nggak terlalu irit, tapi namanya belum dicoba di jalur, kita kan nggak tahu lebih tepatnya ya lur ya. Jadi kalau boros, buat pelanggan saya hubungin ke mekanik aja, hubungin ke mekanik, nanti dipandu settingan karburatornya. Ini kapasitas 9 liter ya, kalau KTM ini jalur terabas sampai malam-maman ini. Bikin konten latihan Willy. Saja ngetril 5 tahun nggak bisa Willy. Dulu malah naik KLX bisa. Dulu naik KLX saya masih bisa dikit-dikit loh. Willy pivot itu enak pakai KLX 140. Ini kan motornya besar. 2 tak lagi tarikannya. Jadi nggak semaksimal pakai motor kecil. Takut saya. Takut backflip. Ini yang kemarin mau di-upgrade. Ini kemarin punya Om Arya di Bali ya. Untuk upgrade-nya yang seperti tak bilang, walaupun pesanan lama, unit kita insya Allah berkualitas lur dalamannya. Jadi nanti ini krukasnya semua dari pertama saya ngerakit, krukasnya semua udah pakai ZX. Nanti tinggal geser atau merubah krukas aja 700.000 doang. Itu terus setting karbu. Udah itu tok nih. Ini pemakaian 2 tahun ya. Pelanggan Bali servis di sini. Soalnya mau upgrade gearbox enduro juga. Jadi estimasi tadi 700, terus gearbox kisaran 3 juta, plus jasa-jasanya ya, servis lain-lainnya. Nanti kita cek semuanya. Jadi kalau ganti krukas saja cuman murah 700.000 kalau upgrade ya. Ini model Husky dulu. Udah 2 tahun ini. Alhamdulillah orangnya puas. Ini dulu mahal loh. Jadi unit ini kan 2023 Husky Fana. Dibanding sekarang, murah sekarang. Dulu part-partnya mahal. Kayak cover ini pakai Itali. Dulu kalau pakai Cina saya nggak suka ya. Dulu saya nggak suka pakai Cina. Kualitasnya terlalu jomplang banget. Tapi untuk cover yang sekarang udah lumayan grade-nya. Jadi model ini dulu model 2023 dengan 2024. Yang mahal 2024 cuma di frame. Untuk yang lainnya 2024 sekarang murah-murah. Untuk spek mesin nggak pernah berubah. Kalau untuk spek mesin dari dulu sama, kita nggak ngubah harga, nggak turun nggak naik loh. Kalau mesin nggak turun nggak naik. Tromol gitu masih sama. Ban ya sama lur. Ya part-part body lah. Ini coba sama Arif ini. Untuk pesanan alhamdulillah banyak. Ini juga udah jadi nih. Dan kita episode berikutnya paling banyak Husky ini, paling banyak Husky lur. Totalnya mungkin ada banyak 8-an. Tinggal mono aja ini ya, soalnya ini kan lebaran. Ini mau lebaran, jadi kita yang belum datang ini cuman mono. Nanti habis lebaran mono datang kita gas cepat semuanya. Kita prepare semua ya. Soalnya kalau pengiriman ini yang diutamakan sembako lur. Jadi banyak teman-teman modifikasi juga. Semuanya pasti ada kendala di bulan ini. Pengaruh lebaran. Oke, ngasih tutorial isora. Insya Allah. Insya Allah. Setting apa lagi? Rem. Remnya Biar agak mekan.
dipreske rem depan. Jadi pepetin loh biar pakem. Ini persiapan Willy seperti ini. Sebelum bikin konten di Instagram Willy kita siapin pedal rem juga kita tekan ya, dipreske. Safety. Biar safety, pakai helm nanti. Ini tak kasih helm. Biasanya kalau pakai helm nggak FJP lor. FJP-nya kalau nggak pakai helm, sering nyoba pakai helm itu, wah, penontonnya sithik. Piye iki? Nggak trending. Umet iki. Kalau pakai helm biasanya nonton dikit. Kali ini karena tutorial kita pakai helm. Lor. Yang dimaksud motor lembut itu seperti ini lor. Digas nggak terlalu liar, buka gas tenaganya keluar. Kalau liar terlalu banyak main kopling, sekali ditekan liar. Ini mulai kita bongkar pesanan Om Arya. Untuk unit-unit dari kita udah ada datanya ya Lir, udah di save sama admin kita, jadi dalamannya seperti apa ada datanya di tempat kita. Nah ini dalamannya, kulkasnya kan udah modif ternyata saya cek, jadi nggak perlu dimodif lagi. Untuk kabel bodinya ini udah 2 tahun yang lalu udah seperti udah bagus. Terus nah ini ada curhatannya di sini Lir. Waduh agak pengen perbaikan dan perubahan ini kebuka ini Lur. Intinya di starter kalau pagi susah, terus pengiriman depan bermasalah, terus pengen ganti gearbox terbaru, ganti karbu terbaru. Nah untuk rem udah kita perbaiki, silnya bocor, sil bocor, buntet. Remnya udah diperbaiki, terus ganti gearbox. Untuk ganti gearbox itu kalau kulkasnya ZX itu perlu banget lor, tapi kalau kulkas yang udah modif gearbox itu sayang lah, biar nggak buang-buang duit kita coba gearboxnya pakai yang lama nggak apa-apa, soalnya kulkas modif kita plus nanti settingan karbu itu udah bagus ya. Karbu baru ini kita pakai punya KRJ, ganti KRJ ini kita ganti. Emang kalau dingin kendalanya itu dulu di karbu yang punya kita dulu ada kelemahannya loh. Kalau lama dipakai lama-lama itu pagi susah ngidupin. Lubang-lubangnya sini udah pernah kita bahas ya, bagian dalamannya itu terlalu kecil jadi pagi susah ngidupin. Pakai KRJ ini rekomen. Saya udah testi, punya saya aja, saya ganti ini juga. Tapi yang udah kita setting ya, ininya kita ganti juga. Banyak penggantian. Ini lembut. Nih, mau dipasang. Jadi biar meminimalisir budget. Untuk karburator itu sebenarnya sepele, tapi juga penting banget lho. Soalnya takutnya ada orang yang karburatornya nggak enak, tapi didimin aja juga banyak juga nggak paham soalnya. Saya senang kalau kesini itu banyak juga yang kesini itu bawa mekanik, itu saya paling senang. Banyak loh di sini itu sebelum beli bawa mekanik, bawa test drive itu banyak. Saya itu senang kalau itu ayam. Takutnya nanti namanya motor rakitan itu biasanya ya di karburator penyetelan. Sering tak bilang kalau ada apa-apa di karburatornya bisa di setel ulang. Soalnya nggak dipakai buat, belum kita tes di jalur ya. Krusial lah kalau karburator itu. Motor mahal aja, build up aja yang karburator ada juga lor. Kemarin pernah cakapan sama Bang Erjuno itu, pernah nyeting karburator sampai 2 minggu. Padahal motor ratusan juta yang karburator tuh motor baru. Tuh nyari posisi setelannya yang pas itu katanya 2 mingguan. Perlu beberapa kali terabas biar sempurna loh ya.
Nanti kalau jalan ya jalan aja, kenceng ya kenceng, tapi sempurnanya loh yang kita cari tuh. Karbu saya TM harga hampir 4 juta tak ganti. Udah nggak banjir lagi. Pakai TM kendalanya kadang banjir. Spare partnya lor yang mahal ya Pak. Mahal susah, kalau TM itu mahal banget, susah. Yang punya cuma Papa Speed Shop itu yang punya, se-Indonesia nggak ada yang stok. Itu pun harganya nggak terjangkau lor. Makanya kita ganti KRJ biar maksimal ya. Maksimal tapi spare partnya ada sama terjangkau itu. Lembut ini. Nih kita tes punya Om Arya, tenaganya seperti apa. Ini koplingnya kita lakban ya, tanpa main kopling. Jadi unit di AD V-Star, walaupun unit spek lama, materialnya berkualitas lor. Jadi kalau mau upgrade tidak perlu banyak biaya. Beda kalau saya dapat kiriman mesin dari tempat lain tuh banyak.